kumpul seru, tambah ilmu baru, hidup bugar makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, 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 hey. Hey. Assalamualaikum, halo Sobat Sehat, selamat bertemu kembali di Rumpi Sehat, ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi seputar kesehatan. Di bulan Maret ini kita memperingati Hari Obesitas dan Hari Ginjal Sedunia. Dari momen ini kita diingatkan bahwa menjaga berat badan ideal bukan hanya soal penampilan, tapi juga mencegah dari resiko penyakit serius, salah satunya adalah gangguan ginjal. Melalui program pemeriksaan kesehatan gratis dan inovasi Gerbang Sehat, kita diajak untuk lebih peduli pada kesehatan dengan melakukan deteksi dini dan menerapkan pola hidup yang sehat. Baik, di episode kali ini kita akan membahas berbagai upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya penyakit tidak menular. Baik, Sobat Sehat, telah hadir di studio Rumpi Sehat, PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Dr. Dwi Prihatinasih. Selamat pagi, Dokter. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kali kedua ya, Dokter, untuk hadir di Rumpi Sehat dan tetap semangat beliaunya. Oke, Dokter, di bulan Maret ini kita memperingati Hari Obesitas dan Hari Ginjal Sedunia. Dan ini menjadi bukti penting ya, Dok, bahwa kesehatan itu penting untuk semua. Nah, dan saat ini pemerintah concern sekali dengan masalah gizi, bukan hanya dengan gizi kurang atau gizi buruk, tapi juga masalah obesitas. Nah, menurut dokter, seberapa urgent sih, Dok, permasalahan ini? Puasa, Mbak, agak batuk. Saya mau kasih minum puasa dan jadi. Ya, betul, Mbak Ika. Memang obesitas sekarang menjadi permasalahan ya. Jadi kalau dulu di mana pedoman standar pedoman untuk FKTP ya, untuk praktek mandiri itu obesitas merupakan menjadi salah satu penyakit sekarang. Ya, jadi memang harus ditangani karena memang obesitas itu merupakan pintu dari semua penyakit degeneratif, penyakit metabolik ya. Bisa hipertensi, diabetes ya, penyakit jantung, gagal ginjal ya. Dicoba kalau Mbak Ika pernah periksa ke dokter ya, itu peserta BPJS itu wajib untuk dilakukan screening ya. Kalau berat badannya lebih muncul obes, itu akan langsung muncul di situ beresiko penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, gagal ginjal ya. Banyak pasien saya yang tanya itu, kenapa Dok kok muncul seperti itu? Padahal saya enggak punya riwayat sakit itu, ya. Jadi memang ini perlu sekali karena memang penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang prosesnya berjalan terus. Ya. Kalau ini tidak ditemukan secara dini ya nantinya akan jadi masalah di masa depan. Seperti itu. Oke, jadi pintu masuk untuk penyakit-penyakit yang lain berarti ya, Dok. Betul. Padahal orang sekarang kadang banyak yang bilang aku sehat kok, gemuk tapi sehat kok, seperti itu ya, Dok. Padahal itu menjadi misalkan tabungan ya, Dok, tapi tabungan penyakit ya. Jadi mungkin di tahun ini aman ya, Dok, mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun lagi menjadi penyakit metabolik ya, Dok. Ya. Oke. Dan upaya apa sih, Dok, yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan untuk mengatasi masalah ini? Ya, sebetulnya kegiatan ini sudah kasus ini ya sudah menjadi permasalahan nasional ya, masalah nasional sehingga memang sangat diperlukan sekali edukasi-edukasi ya, yang kalau di kabupaten kita di Dinas Kesehatan ini semua dikerjakan oleh teman-teman kita di Puskesmas ya, ada 45 Puskesmas yang selalu menyampaikan, memberikan edukasi tentang gizi ya, tentang kemudian yang seimbang yang seperti apa gitu. Kemudian ada lagi bagaimana cara-cara mereka untuk mengendalikan supaya berat badannya tidak meningkat gitu ya, seperti aktivitas fisik dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, program nasional juga itu salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis ya. PKG ya, Dok ya. PKG ya, pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan deteksi dini yang dikerjakan kepada orang-orang yang sehat ya, yang tidak merasa sakit, itu akan dilakukan pemeriksaan. Yang awalnya itu PKG ini atau pemeriksaan kesehatan gratis ini diberikan di hari ulang tahun. Ya. Sebagai kado dari pemerintah ya, Dok ya. Betul, tapi untuk sampai saat ini
kita berikan semua orang. Meskipun sedang tidak berulang tahun begitu dok? Betul, ya jadi kapanpun mereka mau Siap berobat masih bisa, ya mau periksa bisa, ya. Dan ini sebetulnya bukan baru ini aja Mbak Ika. Dari sebelumnya kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman, oleh pusat sudah diinstruksikan. Ada yang namanya itu SPM, ya standar pelayanan minimal kabupaten tentang kesehatan. Salah satunya adalah itu masing-masing orang itu harus dilakukan pemeriksaan minimal setahun sekali. Itu sudah ada. Tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal. Dan sekarang ini dengan adanya PKG, harapannya masyarakat juga bisa sadar. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga kemarin baru di launching ya sama ini. Kalau ini merupakan inovasi dari kabupaten tentang inovasi gerbang sehat, yaitu gerak bareng menuju Banyuwangi sehat. Ini juga merupakan suatu kegiatan yang diharapkan bisa masyarakat Banyuwangi lebih meningkatkan aktivitas fisik ya. Karena memang dari data screening atau PKG tahun 2025 yang kita kerjakan itu kita dapatkan hampir 90% yang kita periksa, sekitar 400.000 orang yang diperiksa, itu 90%-nya itu dinyatakan kurang aktivitas fisik. Kurang gerak. Sehingga pemerintah Kabupaten Banyuwangi kemarin mencanangkan itu. Inovasi gerbang sehat. Ya, ya. gitu. Nah, saya tertarik sekali dengan PKG ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Sebenarnya berarti sudah dilakukan di jauh-jauh hari sebelumnya, cuman sekarang sama pemerintah di branding lagi ya dok, dengan pemeriksaan kesehatan gratis di ulang tahun. Tapi sekarang di ini lagi ya dok ya, jadi meskipun nggak ulang tahun pun bisa mengakses layanan ini gitu ya dok. Oke. Untuk kemudian dok, PKG ini kan program nasional. Apakah ada target dok dari pemerintah? Mungkin barangkali Banyuwangi harus mencapai berapa persen masyarakat yang sudah mendapatkan layanan ini? Ya, tahun kemarin itu di 2025 targetnya pusat itu adalah 36% dari jumlah penduduk. Ya, tapi Banyuwangi menetapkan target sendiri adalah 50% dari jumlah penduduk. Dan untuk tahun 2026 target dari pusat adalah 46%. Tapi Banyuwangi tetap kita mentargetkan 50% dari jumlah penduduk. Ya. Dan itu sudah tercapai apa belum dok? Sampai di tahun 2025 terakhir kemarin. Tahun 2025 kemarin Banyuwangi sudah mencapai 40%. 40% dari target 46%. Dari target pusat 36%. Oh, 36%. Cuman di tahun 2026 ini menjadi 46%. Ya. 46%. Jadi tinggal nambah dikit lagi ya dok ya. Betul. Ya. Semangat untuk teman-teman yang ada di puskesmas ya. Oke dok, mungkin ada beberapa masyarakat yang berpikir, ngapain sih aku repot-repot periksa gitu, aku sehat gitu. Kalau menurut dokter seperti apa dok? Ya memang itu termasuk ini tradisi masyarakat juga. Jangan sampai ada yang tahu kalau saya ini sakit gitu ya. Kadang ketahuan penyakit tambah stres. Tambah stres ya. Seperti kita tahu ya, jadi banyak orang yang merasa sehat ya. Ternyata kalau diperiksa tekanan darahnya tinggi ya. Atau mungkin dia merasa sehat tapi pas periksa gula darahnya ternyata tinggi. Ini banyak ditemukan pas kayak gini nih mau haji. Ya, semua kan harus cek tuh mau haji. Ya. Banyak itu ketemu diabetes tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi itu banyak ya. Sakit jantung juga banyak ketemu ya. Jadi ini memang kegiatan PKG ini diharapkan memang bisa menemukan kasus-kasus sakit ini lebih awal sehingga bisa ditangani lebih awal dan mencegah komplikasi-komplikasi yang lebih berat. Komplikasi yang terbanyak contohnya ini stroke misalnya atau mungkin jantung ya, di mana saat ini memang kematian tertinggi itu di Indonesia adalah karena penyakit jantung, penyakit stroke ya, dan kecacatan juga yang sangat tinggi juga karena stroke. Yaitu kalau bisa kita cegah ya. Oke dok, jadi kadang kita meremehkan ya dok, justru mungkin orang-orang yang punya riwayat hipertensi, riwayat diabetes tapi tanpa gejala, tanpa keluhan itu justru berarti justru lebih bahaya ya dok ya? Betul sekali. Kalau ada pasien saya periksa ternyata tekanan darahnya 200 sama 120, saya tanya, Bu kok tekanannya tinggi sekali?
Loh, tapi saya nggak merasa apa-apa dok. Waduh, saya yang takut ini Bu. Dokternya yang takut. Yang takut dokter. Dokternya yang takut ya, karena memang jadi dia merasa kalau tekanan darahnya rendah, dia justru ada keluhan. Karena memang sudah terbiasa tinggi, tapi ini juga ada batasnya. Ya, jadi ini akan sangat tidak bagus untuk kesehatan. Berarti ya. mungkin karena sudah adaptasi dengan tensi yang tinggi, betul. jadi normal justru Tak enak pusing ya dok ya. Iya, perasaan Oke. tak enak ya. Oke, sobat sehat. Jadi meskipun sobat sehat nggak ada keluhan apapun, nggak ada keluhan pusing atau yang lain, tetap harus cek karena nggak semua orang mengalami gejala dengan Betul. apapun yang ada misalkan ada gangguan di dalam tubuhnya, nggak semua orang ada gejala seperti itu Iya, ya dok betul. ya. Oke. Kemudian dok, berarti dari kegiatan PKG ini tujuannya adalah masyarakat yang sehat tetap sehat dan yang sakit tidak sampai jatuh ke komplikasi seperti ya dok. Betul. Ya? Oke. Ya. Untuk pelayanan PKG sendiri dok, ini jenis-jenis screeningnya apa sih yang bisa didapatkan masyarakat? Apakah hanya tensi, cek gula darah aja atau mungkin ada pemeriksaan lainnya? Iya. Pemeriksaan ini atau pemeriksaan kesehatan gratis ini sebetulnya lebih cenderung ke screening ya Mbak Ika ya. Deteksi dini ya? Ya, deteksi dini kepada mereka yang sehat kan. Jadi lebih banyak memang ini pertanyaan-pertanyaan atau apa namanya ya, kuesioner ya, pertanyaan-pertanyaan begitu. Kayak anamnesa gitu ya? Iya, ada pertanyaan-pertanyaan dari sakit keluarga, kemudian mungkin sebelumnya dia pernah ada tekanan darah tinggi, mungkin sebelumnya ada periksa gula tinggi, seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke gejala sakit tertentu, seperti itu. Tetapi memang masyarakat itu menganggap pemeriksaan kesehatan gratis itu di bayangan masyarakat itu seperti medical check up yang gitu. di rongsen di USG gitu ya dok ya? Iya. Terus setelah datang ke puskesmas, aku nggak diapa-apain, cuma ditensi aja, ditanya-tanya aja gitu ya. Iya betul. Jadi memang ini yang memang harus kita informasikan ke masyarakat sehingga memang pertanyaan-pertanyaan itu untuk menjaring nanti diperlukan periksa apa gitu ya. Jadi pemeriksaan ini ikut disesuaikan dengan siklus hidup atau usia dari si pasien ya. Jadi misalnya ada yang ibu hamil, kemudian remaja, kemudian balita, ya, ada lansia, ada dewasa. Pemeriksaannya masing-masing beda ya dok ya? Beda, ya beda. Dan sangat banyak, ada beberapa mulai dari mata, telinga, gigi, ya, periksa semua. Kemudian kalau dewasa itu juga ada pemeriksaan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke kanker juga ada, ya. Karena ini diambil dari kasus kanker terbanyak yang kita temukan, gitu. Kanker payudara misalnya, itu ada pemeriksaan juga deteksi dini dan sadari atau juga dengan USG, ya. Jadi seperti itu memang banyak ya jadi pemeriksaannya. Ada sesuai dengan kelompok umurnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya. Oke. Jadi tiap masing-masing umur ini juga pelayanannya juga beda ya dok ya. Beda. Oke. Saya juga pernah screening dok. Jadi ditanya juga masalah kesehatan jiwa ya dok. Betul. Jadi di PKG ini tidak hanya secara fisik aja yang dideteksi, tapi secara jiwa juga perlu dideteksi ya dok ya. Ada kuesioner terkait kesehatan jiwa ya. Di situ ini kuesioner ini tidak menentukan bahwa orang ini sakit jiwa, tidak ya. Kuesioner ini adalah melihat apakah dia beresiko. Gitu ya, beresiko. Okay. Sehingga kalau dia beresiko, dia akan dideteksi lebih lanjut gitu. Jadi simpel kok pertanyaannya, cuma 4 pertanyaan kalau tidak salah. Oke. Dek. Kemudian untuk pelayanan PKG ini sendiri dok, bisa didapatkan masyarakat di mana? Harus ke puskesmas kah atau di vaskes yang lain mungkin bisa dilaksanakan? Ya, untuk saat ini PKG ini dikerjakan di puskesmas ya, teman-teman puskesmas, tapi tidak harus di puskesmas. Di lapangan pun di luar puskesmas itu bisa dikerjakan. Misal di posyandu atau di pustu ya. Atau mungkin pada kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa berkumpulnya orang banyak ya.
itu bisa dikerjakan. Tetapi memang kalau di lapangan begitu, satu paket pemeriksaan kesehatan gratis tadi ada beberapa hal mungkin yang tidak bisa dikerjakan di lapangan. Sehingga sebetulnya harapan awal dari pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah masyarakat itu mau datang ke puskesmas. Ya, mau datang ke puskesmas, di sana khusus kalau bisa untuk niteni ya, untuk aku berarti tahun ini, tahun depan, tahun itu pas saat ulang tahunnya, gitu. Kenapa diberikan saat ulang tahun, sehingga jadi tahun depan harus ada momen tertentu yang bisa diingat maksudnya. Gitu. Kalau datang ke puskesmas, harapannya semua paket lengkap bisa langsung didapatkan oleh masyarakat yang ingin pemeriksaan kesehatan gratis. Apabila pemeriksaan kesehatan gratis ini dikerjakan di lapangan, di posyandu misalnya, atau di pengajian, atau sekarang itu selama bulan Ramadan itu ada safari Ramadan. Di situ juga dikerjakan. Teman-teman puskesmas banyak mengerjakan itu. Tetapi ini ada yang tidak lengkap. Contoh, berarti harus tetap datang ke puskesmas. Nah, harusnya masyarakat juga mau melanjutkan pemeriksaan itu ke puskesmas bila memang ada yang dicontoh misalnya perlu USG ya payudara bisa, atau mungkin perlu pemeriksaan laboratorium lanjutan misalnya seperti lemak darah itu mungkin datang ke puskesmas, atau mungkin diperlukan pemeriksaan rekam jantung ya itu harus ke puskesmas. Ini biasanya di pemeriksaan rekam jantung atau pemeriksaan lemak darah itu diberikan kepada mereka yang sudah menderita sakit diabetes, menderita sakit hipertensi, dan sudah pengobatan ya, usianya di atas 40 tahun, itu harus dikerjakan itu. Itu masuk dalam screening. Kegiatan ini tujuannya untuk mencegah supaya mendeteksi dini kejadian stroke maupun kejadian sakit jantung koroner seperti itu. Oke. Berarti misalkan ada seorang yang datang nih dok ke puskesmas, umurnya masih di bawah 40 misalkan, tapi ternyata dari anamnesanya atau dari deteksi dininya itu dia nggak berisiko, misalkan nggak berisiko diabetes atau nggak berisiko penyakit yang lain, berarti juga nggak harus dicek laborat ya dok, berarti seperti itu kah? Kalau untuk usia 15 tahun ke atas, ini yang pasti dikerjakan adalah pemeriksaan gula darah dikerjakan ya, karena tadi itu banyak juga sekarang kasus ada anak-anak yang banyak yang diabetes yang sangat banyak, sehingga semua yang tidak ada keluhan ya mulai usia 15 tahun ke atas itu diperiksa gula darah. Itu dan yang wajib. Ini gratis dok, pasti gratis ya dok? Gratis. Anak-anak usia 2 tahun itu juga diperiksa gula darah. Kemudian 2 tahun ya di atas 15 dan 2 tahun. 2 tahun. Ya. Oke, terima kasih remaja dok. Ya, daya remaja SMA kelas 1. Oh ya. Itu juga diperiksa. Ya. Oke. Baik, misalkan ini ada sobat sehat yang cek dok, kemudian dia dinyatakan sehat ternyata. Nah, ada waktu tertentu kah dia harus check up ulang dok, atau setiap 6 bulan kah atau setahun sekali kah? Seperti itu. Jadi memang tadi sesuai dengan programnya nasional bahwa memang kegiatan ini semua masyarakat Indonesia ya, semua masyarakat yang sehat, yang merasa sehat itu bisa periksa kesehatan ini minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Pada saat dia berulang tahun. Kalau ingat ya, kalau enggak kalau dia nggak ingat ulang tahunnya, kalau yang nggak ingat ya pokoknya setahun sekali wis lah periksa ya. Diharapkan semua ya, supaya semua masyarakat bisa merasa perlu gitu loh Mbak ya. Jadi tidak kalau istilahnya kalau kami sekarang kan teman-teman puskesmas itu mencari event-event begitu kan supaya bisa memenuhi target tadi gitu. Harapannya kalau masyarakat juga sadar semua mau datang ke puskesmas berbondong-bondong gitu kan. Puskesmas kan tinggal ngerjakan gitu ya Mbak. Oke. Kemudian dok, seperti yang dijelaskan dokter tadi, sudah diupayakan melalui edukasi misalkan melalui IG, kemudian YouTube dan lain-lain. Kemudian sudah juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dininya dok. Nah, saya juga kemarin membaca berita bahwa
Banyuwangi ini ada inovasi yang sempat dijelaskan di awal tadi, Dok. Gerbang Sehat, gerak bareng menuju Banyuwangi Sehat. Nah, seperti apa sih, Dok, kegiatan ini? Jadi kegiatan ini itu kan latar belakangnya tadi ya, dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis yang dikerjakan tahun 2025 itu didapatkan hampir 90% ya. Yang kita screening itu Ternyata didapatkan kurang aktivitas kurang fisik. aktivitas. Ya, sehingga padahal kalau sesuai dengan apa istilahnya ya, anjurannya aktivitas fisik itu dikerjakan setiap hari minimal 30 menit. Ya, 5 hari. Jadi 1 minggu 150 menit. Ya, itu. Ya, itu intensitasnya sedang ya gerakannya. Apa namanya? Gerakannya itu termasuk yang sedang. Nah, sehingga diluncurkan gerbang sehat itu diharapkan pada semua tatanan sekolah gitu ya, sebelum melakukan aktivitas belajar itu bisa senam dulu. Kayak waktu saya zaman dulu, Dok. Jadi sebelum masuk kelas senam dulu di depan kelasnya masing-masing gitu ya, Dok ya. Kemudian yang kedua juga di kantor ya, perkantoran. Kalau perkantoran disuruh senam, masuk pateni megawe keringetan ya, jadinya diberikan jam 10 ya, sama jam 14 itu peregangan 15 menit masing-masing, sehingga juga didapatkan 30 menit ya. Kemudian juga ada termasuk di gerbang sehat itu ada edukasi juga terkait gizi ya, mengurangi gula, mengurangi garam, mengurangi lemak gitu ya, mengkonsumsi makanan seimbang gitu. Juga di masyarakat, di desa-desa itu mungkin juga bisa diberikan apa ya, difasilitasi kalau memang ada kegiatan aktivitas fisik di desa. Seperti itu ya. Dok, berarti 90% hanya 10% saja orang yang melakukan aktivitas fisik di Banyuwangi di tahun 2025 ini, Dok. Itu dari hasil pemeriksaan PKG-nya tahun 2025 dari yang kita periksa itu sekitar 400.000 orang ya. 90%-nya ya ternyata kurang aktivitas fisiknya. Oke, 90% termasuk dalam kurang aktivitas fisik. Ya. Ini kalau memang dibiarkan kan akhirnya nanti makannya aja berlebihan, akhirnya akan jadi obesitas ya. Iya. Karena sekarang semua belanja lewat online, Dok. Sampai beli garam pun online. Jadi Sobat Sehat harus rutin gerak. Jadi olahraga minimal 150 menit setiap minggu. Oke, minimal Dok. Ya. Oke, Dok. Sangat keren sekali inovasi yang diluncurkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Dan namun di hari ini, Dok, kita juga mengundang narasumber juga yang lain, yaitu beliau adalah salah satu orang yang berperan aktif untuk kegiatan PKG di Kabupaten Banyuwangi. Siapa kira-kira tamu kita? Tunggu setelah satu ini. Yuk kumpul seru, tambah ilmu baru, hidup bugar makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, 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 hey. Hey. Ya, Sobat Sehat, telah hadir di studio Rumpi Sehat Kepala Puskesmas Parijatah Kulon, Bu Fitriyatul Laili Eskep. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Lancar ya puasanya, Bu? Alhamdulillah lancar sampai saat ini. Alhamdulillah. Baik, Bu Fitri. Menurut data yang diperoleh oleh tim Rumpi Sehat, Parijatah Kulon adalah salah satu puskesmas yang mencapai target untuk kegiatan PKG. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu, bagaimana sih respon awal-awal dan antusiasme masyarakat waktu di kegiatan PKG ini? Ya, awalnya memang kita dicanangkan dengan CKG pada saat ulang tahun. Ya. Saat itu terobosan yang kita lakukan jelas mungkin agak ada kesulitan, Mbak Ika, tapi ternyata ada beberapa hal yang kita lakukan sehingga kita bisa menembus itu gitu ya. Awalnya masyarakat banyak yang nggak hafal kok sama ulang tahunnya gitu ya, apalagi yang sudah lansia gitu ya, nggak hafal kapan dia lagi ulang tahun. Waktu awal-awal yang ulang tahun itu. Cara yang kita lakukan, kita mengundang kader, semua kader yang ada di Puskesmas Parijatah Kulon dan memberikan sedikit kado
Ya, Wah. kadonya saat itu sabun cuci tangan, seingat saya ya. Tapi awalnya yang ulang tahun aja, terus kemudian kita pesen nih, ayo satu orang dapat kado tapi bawa 5 ya ke sini gitu. Awalnya seperti itu, tapi kemudian itu tidak berlangsung lama karena akhirnya diwajibkan untuk semuanya. Nah, yang kita lakukan setiap kali ada kegiatan apapun itu, pokoknya ada orang ngumpul gitu ya, ada orang berkumpul, kita pasti akan melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada CKG, baik itu pemeriksaan maupun penyuluhan gitu. Kemudian kita membagi petugas itu berdasarkan kewilayahan, sehingga meskipun dinasnya di Puskesmas Induk gitu ya, dia bertanggung jawab juga terhadap satu wilayah, sehingga teman-teman saling bekerja sama untuk mewujudkan program CKG ini berhasil seperti itu, Mbak Ika. Oke, berarti ada pancingannya dulu ya Bu ya. Apalagi mak-mak, misalkan apalagi dapat minyak, gula gitu, aduh langsung semangat. Oke, mungkin ada tantangan apa Bu yang selama ini dialami Puskesmas Parijatah Kulon, dan mungkin ada strategi apa untuk atasi tantangan-tantangan itu? Awalnya masyarakat banyak sekali menganggap bahwa mendapatkan pemeriksaan lengkap seperti cek di rumah sakit gitu ya, awalnya selalu seperti itu, beranggapan di rongsen gitu ya. Tapi kemudian kita jelaskan bahwa sebenarnya titik beratnya itu pada deteksi dini atau screening. Jadi bagaimana mereka ketika sudah masuk kepada aplikasi dilakukan screening mandiri, menjawab pertanyaan yang ada di situ, sehingga masyarakat kemudian memahami bahwa sebenarnya bukan check up kayak mau yang ke luar negeri itu ya, bukan yang lengkap seperti itu, tapi cenderung ke arah untuk istilah kata mengendalikan penyakit-penyakit yang mungkin bisa ditimbulkan dan bisa diatasi secara dini dengan CKG. Oke. Berarti mungkin ekspektasinya ada pemeriksaan gratis, aku bisa rongsen, bisa USG dan lain-lain ya Bu ya, mungkin ya. Ternyata kok cuma ditanya-tanya doang gitu ya. Oke. Kemudian Bu, selain tadi dijelaskan Bu Fitri, kader juga berperan penting untuk mungkin sosialisasi untuk layanan ini ya Bu. Mungkin ada yang lain yang berperan juga, mungkin perangkat desa atau yang lain Bu, untuk melaksanakan kegiatan ini? Saya kira memang kolaborasi ya Mbak Ika, kolaborasi dari semua stakeholder, walaupun garda terdepannya sebenarnya tetap kader. Gitu ya. Jadi Posyandu ILP yang saat ini sedang gencar dilakukan di masyarakat sangat menunjang itu ya. Desa menyediakan tempat, kemudian menyediakan sarana, juga menyediakan petugas, termasuk kepala dusun yang ikut juga apa istilahnya ngoprak-ngoprak gitu ya. Kalau kita bilang mengkondisikan supaya sasaran itu datang, itu memang sangat diperlukan dalam kita melaksanakan kegiatan dengan koordinasi yang bagus ya, koordinasi yang baik, sehingga apa yang kita inginkan itu benar-benar bisa tercapai. Banyak peran kita melakukan advokasi terhadap mulai dari camat, desa, ketua tim penggerak PKK, kemudian paling ujung kader, dan itu bisa dilaksanakan dengan bersama-sama seperti itu. Oke, berarti ini atas kerjasama lintas sektor juga ya Bu ya. Oke. Terus kemudian di Puskesmas Parijatah Kulon sendiri Bu, ini untuk hasil pemeriksaannya seperti apa? Lebih banyak yang penyakit menular atau yang penyakit tidak menular? Lebih banyak yang tidak menular, Mbak Ika. Jadi sebenarnya agak istilah kata kayaknya nggak hanya di puskesmas kita ya, di puskesmas lain juga seperti itu. Sama ya berarti. Jadi PTM yang tidak menular, terutama hipertensi yang cenderung dari orang yang obesitas. Sebenarnya saya malu nih ya, caranya obesitas juga. belum obesitas, gemo yang mungkin bagi kita mungkin yang penting itu bagaimana kita tetap berpola hidup yang sehat gitu ya. Karena banyak pengaruh ketika perempuan itu kenapa badannya melar dan lain-lain, tidak hanya dari pola makan tapi dari hal-hal yang lain juga gitu. Kalau di puskesmas kami cenderung ke arah yang tidak menular gitu ya, termasuk hipertensi, kemudian ada beberapa kasus dengan diabetes dan kolesterol yang cukup tinggi gitu. Berarti sama ya yang di puskesmas lain juga mungkin yang lebih banyak juga penyakit tidak menularnya. Oke. Kemudian tindak lanjut puskesmas Bu, jika sudah ternyata hasil screeningnya ada gangguan atau banyak yang beresiko, untuk tindak lanjutnya seperti apa? Kalau biasanya kita kan nggak hanya terfokus di puskesmas pemeriksaannya Mbak Ika, banyak di wilayah, artinya di Posyandu, kemudian mungkin pas kayak Ramadan gini, safari Ramadan gitu ya, kadang-kadang pada saat musren atau pada saat rapat-rapat yang besar di desa itu kita juga memberikan layanan. Tentunya bisa disimpulkan hasil pemeriksaan
dari hasil pemeriksaan itu, apabila kita memang bisa memberikan sekaligus pengobatan di situ, kita berikan pengobatan karena dokter juga ikut pada saat kita melakukan pelayanan di masyarakat. Walaupun tidak semua, kayak kalau safari Ramadan itu hampir semuanya diikuti oleh dokter. Kemudian kalau memang pemeriksaan itu tidak bisa dilaksanakan di situ, kita sarankan untuk ke puskesmas. Ya, kita sarankan untuk ke puskesmas. Ada beberapa pemeriksaan yang mungkin tidak bisa dilakukan di sana. Biasanya kita pada saat itu juga menyarankan kader untuk mengantar gitu, mengantar ke puskesmas supaya melanjutkan pemeriksaan yang ada gitu. Oke, berarti puskesmas tidak hanya melakukan screening saja ya Bu ya, tapi juga melakukan tindak lanjut atas hasil dari screening itu. Baik, luar biasa sekali apa yang telah dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular. Terima kasih Dr. Dwi, terima kasih Bu Fitri atas sharing ilmunya, dan terima kasih kepada Sobat Sehat yang tetap mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan tunda untuk memeriksakan kesehatan, jaga pola makan dengan baik, aktivitas bergerak, dan ajak orang-orang yang terdekat untuk melakukan hal yang sama. Baik, ada tagline di Rumpi Sehat, Ibu. Tagline-nya Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya nyampe. Oke, bareng-bareng nggak Bu ya? Oke. Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya nyampe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.